Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ilah, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi di sini. Perkenalkan, nama saya Risa Masrijah dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Program Studi Teknik Mesin Kilang. Mbak Ilah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil uh, artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Kompresor pada Mesin Pendingin dengan Penggunaan Variasi Bahan Refrigeran. Di sini ada abstrak, mesin-mesin pendingin saat ini telah banyak berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pada umumnya, mesin ini digunakan untuk pengawetan makanan, penyerapan kalor dari bahan-bahan kimia, dan industri bahan kimia. Dalam hal tersebut, salah satu dari mesin ini adalah refrigerator, yaitu suatu bahan atau zat pendingin pada refrigerator yang disebut refrigeran atau freon. Bermacam-macam refrigeran telah banyak dipakai manusia sebagai fluida pada refrigerator. Salah satunya yang dapat merusak lingkungan seperti CH4CIF2. Untuk mengurangi hal tersebut, maka harus dilakukan penggantian refrigeran yang ramah lingkungan. Penggantian refrigeran memiliki pengaruh cukup besar terhadap temperatur yang dihasilkan di dalam everator. Pada penelitian ini dilakukan uji coba untuk mengetahui refrigeran yang ramah lingkungan dengan membandingkan 3 refrigeran CH4CIF2R 22 yang lama dengan refrigeran terbaru dan refrigeran amonia pada mesin pendingin satu pintu pendingin acuan dasar perbandingan. Ini dilakukan dengan mengetahui mana yang lebih baik dan efisien dari ketiga refrigeran dan kompresor, serta manakah yang menghasilkan suhu dingin dan COP tertinggi. Setelah dilakukan perbandingan, didapat COP tertinggi 20,7 untuk refrigeran R410A dan daya kompresor tertinggi 0,670 untuk refrigeran R134A. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Sistem refrigerasi sangat mendukung peningkatan kualitas hidup manusia. Kemajuan dalam bidang refrigerasi akhir-akhir ini adalah akibat dari perkembangan sistem kontrol yang menunjang kinerja dari sistem refrigerasi. Aplikasi dari sistem refrigerasi tidak terbatas, tetapi yang paling banyak digunakan adalah untuk pengawetan makanan dan pendingin suhu, misalnya lemari es dan AC mobil. Dengan perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat, refrigeran atau bahan pendingin yang dipasarkan dituntut untuk ramah lingkungan di samping aspek teknis lainnya yang diperlukan. Apapun refrigeran yang dipakai, semua memiliki kelebihan dan penggunaan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam memilih refrigeran yang paling aman berdasarkan kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. Dan hasil analisa percobaan yang dilakukan Helmi didapat COP tertinggi 4,06 untuk refrigeran HCR134A. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh kinerja kompresor pada mesin pendingin? Yang kedua, apa jenis-jenis mesin pendingin? Yang ketiga, apa saja proses yang terjadi terhadap pengaruh kinerja kompresor? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui daya kompresor dengan memvariasi refrigeran yang terbaru dengan refrigeran terdahulu. Yang kedua, menentukan efisiensi kompresor dengan variasi bahan refrigeran. Yang ketiga, menentukan COP masing-masing bahan refrigeran. Selanjutnya adalah landasan teori mesin pendingin. Mesin-mesin pendingin pada dewasa ini semakin banyak dimanfaatkan seirama dengan kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidup. Penggunaan yang umum adalah untuk mengawetkan makanan. Pada suhu biasa, makanan cepat menjadi busuk karena temperatur biasa bakteri akan berkembang cepat. Sedangkan pada suhu 4,4 derajat Celcius atau 40 derajat Fahrenheit, suhu yang biasa untuk pendingin makanan, bakteri berkembang sangat lambat, sehingga makanan akan lebih tahan lama. Jadi di sini kita mengawetkan makanan-makanan tersebut dengan cara mendinginkannya. Selanjutnya ada refrigerator.
Dahulu manusia makan dari hasil berburu binatang. Setelah mereka makan secukupnya, sisanya lalu mereka tinggalkan begitu saja. Karena pada esok hari sisa makanan tersebut menjadi busuk. Kemudian setelah berburu menjadi lebih sukar, mereka lalu mengusahakan agar sisa makanan tersebut dapat disimpan untuk dimakan pada keesokan harinya. Mereka menyimpan makanan tersebut pada suatu tempat yang dingin. Mereka menggali suatu lubang yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari atau di dalam gua. Selanjutnya ada bahan pendingin atau refrigeran. Untuk terjadinya suatu proses pendinginan diperlukan suatu bahan yang mudah dirubah bentuknya dari gas menjadi cair atau sebaliknya untuk mengambil panas dari evaperator dan membuang di kondensor. Bahan pendingin ini disebut refrigeran. Karakteristik termodinamika refrigeran antara lain meliputi tempat pengembangan tekanan pembangunan untuk keperluan suatu jenis pendingin. Misal untuk pendingin udara atau pengawet beku diperlukan refrigeran dengan kualitas baik. Selanjutnya ada prestasi daur kompresor uap standar. Dengan bantuan diagram entalpi tekanan, besaran yang penting dalam daur kompresi uap dapat diketahui. Besaran-besaran ini adalah kerja kompresi, laju pengeluaran kalor dalam refrigeran, koefisien prestasi, laju alir massa untuk setiap kilowatt refrigeran dan daya per kilowatt. Selanjutnya ada metode penelitian. Prosedur persiapan pengujian. Yang pertama, persiapan pengambilan data. Berisi menyiapkan instrumen yang akan digunakan, memeriksa kondisi mesin dan peralatan yang akan digunakan, memastikan dan memeriksa suplai listrik yang diperlukan oleh peralatan uji, dan memeriksa kondisi di dalam kompresor. Selanjutnya ada data pengujian. Dalam analisa ini, data yang diperlukan untuk mendukung perhitungan yaitu temperatur masuk, temperatur keluar kompresor, tekanan keluar kompresor. Selanjutnya ada pengamatan yang dilakukan. Yang pertama, memastikan keadaan kompresor. Yang kedua, dalam analisa pertama kompresor dimasukkan freon R22. Selanjutnya, menunggu beberapa saat sampai tercapai kondisi steady dan mencatat data pengambilan data dilakukan untuk penggantian refrigeran. Dan hasil dan pembahasan. Hasil data eksperimen. Terjadinya suatu proses pendinginan diperlukan suatu bahan yang mudah dirubah bentuknya dari gas menjadi cair atau sebaliknya, yaitu refrigeran, untuk mengambil panas dari evaperator dan membuangnya di kondensor. Karakteristik termodinamika refrigeran antara lain meliputi temperatur penguapan, tekanan penguapan, temperatur pembuangan, dan tekanan pengembunan. Untuk keperluan suatu jenis pendingin udara atau pengawetan beku diperlukan refrigeran dengan karakteristik termodinamika yang tepat. Dan terakhir ada kesimpulan. Setelah melakukan analisa data di atas, dapat diambil kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil simulasi perhitungan ini adalah: yang pertama, dari hasil analisa pengujian pengaruh kinerja kompresor mesin pendingin terhadap ketiga refrigeran, maka didapat setiap refrigeran daya kompresornya R22 sama dengan 0,245 kW, R13-4A sama dengan 0,670 kW, R410A sama dengan 0,176 kW. Yang kedua, COP terendah yang dihasilkan oleh refrigeran R13-4A sama dengan 4,47, sedangkan COP tertinggi dihasilkan oleh refrigeran R410 sama dengan 20,7. Dan yang terakhir, dari ketiga refrigeran yang digunakan untuk pengujian ini, refrigeran R13-4A lebih ramah lingkungan. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa hasil di atas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.